Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, kita temukan lagi satu berita bahwa survei Anies menangi pemilu jika Ganjar tidak nyapres. Wah, ini menarik untuk kemudian kita apa istilahnya telaah lebih jauh. Nah, kita memang mengerti bahwa Anies Ganjar belakangan itu seakan-akan sudah head to head, walaupun sebenarnya masa untuk capres dan cawapres itu belumlah secara resmi itu dimulai. Masing-masing memang memiliki upaya dan peran untuk dipilih oleh rakyat, namun sebenarnya keduanya belum betul-betul resmi sebagai capres atau cawapres dalam pengakuan atau legalisasi yang ditetapkan oleh KPU itu sendiri. Tetapi yang menarik adalah apakah Anies dan Ganjar ini lawan yang setara? Nah, ini penting bagi kita. Kalau kita perhatikan judul bahwa Anies akan menang kalau Ganjar tidak nyapres, itu memberi kesan kepada publik atas berita itu bahwa Ganjar sulit ditandingi oleh Anies. Nah, pertanyaannya adalah atas dasar apa? Atau apakah ada fakta yang memberikan penguatan bahwa benar Ganjar selalu lebih unggul dari Anies? Atau Anies akan menang kalau Ganjar tidak nyapres? Nah, ini memberikan sebuah pertanyaan pada kita, apa argumennya gitu kan. Nah, kalau kita lihat di dalam berita itu sendiri, maka satu-satunya argumen yang muncul adalah itu hasil survei, ya kan. Kembali dan lagi-lagi judul bahwa Anies menang kalau Ganjar tidak nyapres itu adalah buah dari hasil survei. Fakta yang lain tidak ditemukan, baru sebatas hasil survei itu dengan derivasinya berupa simulasi ketika Ganjar diperhadapkan dengan Anies berapa nilainya gitu ya. Nah, saya tidak terlalu tertarik untuk mengungkap nilainya itu sendiri di sini. Yang jelas Ganjar selalu lebih unggul itu di dalam survei-survei. Nah, apakah ada argumen lain? Tampaknya tidak ada. Tetapi kita sebagai masyarakat melihat bahwa apa yang kadang dinarasikan oleh pihak tertentu itu tidak selalu relevan ya dengan apa yang menjadi fakta di pihak lain. Ya, misalnya, benarkah Ganjar itu setara dengan Anies Baswedan secara kualitas misalnya? Itu bisa kita lihat dari perjalanan akademik, keorganisasian, cara bertutur kata, kemudian sikapnya terhadap permasalahan yang ada, itu masyarakat bisa melihat sendiri. Ya, melihat sendiri seperti apa beda kelasnya ataukah sama kelasnya. Nah, itu. Jadi kita penting untuk bisa melihat secara lebih jernih sehingga tidak terombang-ambing oleh hal-hal yang kita sendiri tidak tahu itu benar rekayasa atau sesuatu yang memang hadir untuk membentuk satu opini tertentu. Nah, kalau kita lihat di konteks kinerja, Ganjar Pranowo ini masih berhadapan dengan beberapa permasalahan di lingkup Jawa Tengah. Misalnya ini seperti dilansir oleh Glora.co bahwa angka kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah masih tinggi. Ganjar kurang layak jadi capres. Ini fakta dan semua orang bisa melihat. Tetapi kenapa kemudian belakangan berita tentang Ganjar selalu hasil survei? Ya memang secara fakta tidak ada dukungan kuat. Ya, ini bisa kita lihat tuh seperti itu. Nah, ini seperti disampaikan oleh pengamat politik Citra Institute Efrija bahwa Ganjar pun masih banyak permasalahan di Jawa Tengah. Di sisa masa jabatannya, angka kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah masih tinggi, yakni sebesar 1,97%, berdasarkan data BPS Jawa Tengah, ujar Efrija kepada kantor berita politik Ermol, Senin 23 Januari. Artinya secara individu, Ganjar tidak dalam posisi kandidat dalam kurung capres bagi PDIP yang amat berhasil dan berkualitas. Nah, tuturnya. Nah, belum lagi blunder yang dilakukan oleh Ganjar itu sendiri yang mungkin maksudnya untuk mendapat simpati dari masyarakat luas,
tetapi faktanya justru tidak mendapatkan respon yang dia harapkan. Nah, sahabat kalian, judul itu juga bisa dalam rangka untuk memberikan sebuah sinyal kepada PDIP bahwa jangan pernah tidak mencapreskan Ganjar Pranowo. Lihat nih hasil survei, Ganjar tidak akan pernah bisa diungguli oleh Anies Baswedan. Dan kalau itu arahnya ke sana, maka sebenarnya ruang-ruang seperti ini menjadi sangat cair, karena tidak mungkin apa yang ada di media menjadi referensi utama pengambil kebijakan itu sendiri. Karena sebenarnya cerita-cerita di media seperti ini yaitu adalah buah dari manuver-manuver di dalam ruang-ruang terbatas. Artinya bisa dikatakan ini menjalani atau menggunakan metode yang kurang relevan. Tapi kalau ini untuk memberikan kesan bahwa masyarakat harus lebih memilih Ganjar misalnya dibandingkan Anies karena posisi Ganjar yang selalu unggul dalam survei, maka sebenarnya rakyat sudah tahu apa itu survei, apa itu Ganjar, dan tentu saja bagaimana pemimpin Indonesia ke depan yang diharapkan dapat membawa arus perubahan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.